be panic. We got you covered. Oke, untuk yang sudah siap, untuk yang mau menemani online dan on air, boleh dinyalakan kameranya. Untuk yang mau cari jilbab dulu boleh, untuk mas-mas yang sudah selesai Jumatan dan mau menampakkan wujudnya setelah Jumatan, biasanya katanya tambah ganteng ya. Itu juga boleh menyalakan kamera dan memperlihatkan ketambahan gantengnya itu. And for those who's ready with today's topic and material, we're going to discuss about tourism business tagline. Okay. Adakah yang familiar dengan kata ini, tagline? Ada yang tahu artinya? Slogan bukan? Ya betul, very good. Jadi tagline is actually slogan. Nah kali ini kita relate-nya dengan bisnis or tourism industry atau beberapa aspek yang mempunyai korelasi dengan ini ya, pariwisata. And for those who might already notice, untuk yang di kabinet ini kan memang dijadikan satu ya, pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Makanya semakin kesini semakin relate untuk entrepreneurship, untuk bisnis, untuk tourism industry itu makin rasanya sebenarnya makin membaur gitu makin kesini. So that's why I put the topic tourism business tagline. Okay, let's move on to the branding related with the slogan, related with the taglines. We're going to talk about and we're going to discuss about branding as follows. Sebenarnya apa sih gunanya branding? Sebenarnya gunanya apa sih untuk capek-capek memperhatikan atau take this kind of branding seriously? Yang pertama adalah when you make a successful branding, when you're making a successful persona, pencitraan, image, branding, biasanya you're going to have some kind of beneficial experience such as tujuan awalnya dari branding adalah to pursue the market with a single click and a flash glance without even see them at the first place. When your tour and activity company looks polished and legitimate, guests will be more likely to book with you. With a unique brand voice and beautiful brand design, you'll make your business stand out as the best option for a safe and unforgettable experience. Oke, nah jadi ketika branding yang sukses ini bisa dieksekusi dengan baik gitu ya, kita akan memberikan kesan atau citra yang pertama, kalau sekarang itu kan udah nggak zaman harus selalu printed gitu ya misalnya, atau nggak selalu harus approach-nya ketemu langsung. So we can use harapannya ketika brandingnya ketika image-nya itu bahkan dengan single click atau a flash glance saja itu sudah bisa dapat customer gitu loh. Jadi ketika it's visually pleasant, it's neatly organized, and then it is informatively described. Ini kan jadinya dengan single click atau dengan flash glance saja, harapannya kita sudah sukses gitu untuk memperkenalkan produk kita ke pasar atau untuk memberitahu mereka about our brands, about our product. And let's say yang perlu kita yakinkan kepada customer atau kepada viewers atau kepada audience, yang pertama jangan sungkan untuk polish ya. Polish itu maksudnya dipercantik, dibentuk-bentuk estetik gitu. Untuk generasi sekarang sebenarnya kesadaran estetikanya sudah jauh lebih bagus nih daripada yang generasi
saya atau generasi-generasi sebelumnya gitu. Untuk yang anak-anak sekarang itu lebih lincah gitu ya untuk ngedit foto, untuk Lightroom juga pasti semuanya install gitu. And then you're very familiar with video editing. Nah ini sebenarnya udah curi start banyak nih generasi yang sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan apa namanya nggak susah-susah banget gitu. Amin ya. Jadi lebih gampang suksesnya. Nah jadi Polish ini kita fokusnya di bagian mempercantik gitu ya intinya. Mempercantik, memperindah produk. Memperindah. Jadi kaitannya akan ke arah visual juga, font juga, atau juga dari segi bahasa juga mungkin harus sudah dituntut narasinya lebih bagus daripada generasi-generasi sebelumnya. Lalu kesan yang harus kita yakinkan juga bahwa kita legitimate, jadi resmi gitu ya, terpercaya, trusted seller. Nah kalau misalnya di Shopee atau di Tokopedia, itu kan yang dicari pasti yang trusted seller ya. Jadi ketika kita bikin promo atau ketika kita bikin branding, yakinkan kepada guestnya, yakinkan kepada audiensnya untuk memprovide bahwa kita ini legitimate, gitu. Tidak akan mengirim barang yang jelek, tidak akan menggelapkan dana jualan atau tidak akan terus nggak dikirim produknya. And then after that, by this, guests will be more likely to book with you. Nah, baru kemudian kita akan juga mempelajari tentang brand voice, beautiful brand design, and supaya stand out. Stand out itu maksudnya kalau bisa di antara pesaing-pesaing kita yang diingat gitu loh. Atau misalnya jualan snack nih, atau jualan roti, atau jualan brownies. Nah, kalau bisa from the other competitors or products yang stand out, gitu, yang the best-nya. Lalu fungsi yang kedua, branding improves recognition. Jadi recognition ini kalau bahasa sekarang engagement gitu ya. Engagement juga bisa nih. Jadi orang jadi ngeh kalau ada produk ini gitu. Orang jadi nyadar kalau kita offer something good dibandingkan dari competitors yang lain. Your brand is the face of your business. Guests won't just remember your name, but your logo as well. Nah, jadi kadang kita perlu mensinkronkan ya, selain nama, logo, itu juga nanti kemudian slogannya itu tadi, atau tagline-nya. So whenever they interact with you, whether it's browsing your website, reading your emails, or seeing your ads, they'll be able to recognize your business instantly. Harapannya terngiang-ngiang gitu, atau bahasa sekarangnya racun banget gitu. Kalau bisa tuh racun banget. Jadi supaya banyak masanya, banyak pelanggan ya, customers. And then the third point, the third target untuk branding itu adalah kalau bisa increases your value. Brand equity is the value of your brand name. Having a well-known brand name will help establish your company as a leader in your niche and give your business a boost for further expansion. Bisnis itu kalau sekarang biasanya dinilai sukses atau tidaknya itu salah satunya dengan adanya expansion atau tidak gitu ya. Makin banyak buka cabang atau makin banyak growth-nya, ini bisa dilihat dari growth sama branch. Makin bagus growth-nya, makin banyak cabangnya, biasanya kita bisa menilai bahwa that business itu expansion-nya sudah besar gitu. Atau bisa dikatakan quite a successful startup atau successful business atau successful business model. Like opening up a tour office in another location. Oke, ini buka cabang, ini adalah harapan semua entrepreneur. Since brand equity is all about brand recognition, you can increase your value by building a stronger brand and delivering consistent exposure, which brings us to the next section. Ini exposure ini juga mulai sering dipakai ya. Kalau zaman dulu mungkin yang ngerti exposure ini istilah ini masih
eksklusif di kalangan entrepreneurship atau anak-anak FEB gitu. Kalau sekarang sepertinya semua sudah pakai istilah exposure. Bisa misalnya kalau mau promo lewat IG gitu misalnya ya, berarti kerjasama atau minta tolong endorse selebgram atau influencer gitu ya. Selebgramnya, for example, you have this kind of culinary business, misalkan jualannya makanan, then you can go to maybe Magdalena gitu ya, misalnya yang selebgram digemari atau yang sesuai dengan target marketnya. Kalau misalnya Magdalena, sepertinya gak mahal deh sekarang ya. Sekali post. Nah, uniknya adalah mereka ini selebgram influencer itu juga manajemennya makin matang gitu loh, makin bagus. Jadi mereka akan memberikan price list gitu, model menunya, misalnya sekali post story, 2 kali post feed gitu ya, nanti harganya berapa gitu. Atau misalnya 1 kali story panjang, jadi kalau yang story-nya ada dibagi 3 kayak gitu, nah nanti sama 1 kali feed, bayarnya berapa. Atau 1 kali upload YouTube, terus nanti yang 1 kali upload Instagram, paket-paketnya itu mereka lebih terstruktur gitu. Jadi sebagai entrepreneur atau sebagai businessman atau businesswomen, juga lebih bisa ngerti budgetnya, lebih siap-siap. Atau misalnya Max Carlos gitu ya, ini juga udah mulai mahal juga. Atau misalnya yang belum go nasional bisnisnya, mau nyoba yang lokalan dulu, atau mau nyoba exposure-nya yang deket-deket Jogja dan sekitarnya dulu. Mungkin bisa pakai ini Mas Deodoran gitu ya, atau Mas siapa. Mungkin yang teman-teman sekarang lebih ngeh lagi nih tokoh-tokohnya selebgram yang lagi oke dan lagi naik daun atau yang lagi happening. Atau ada yang pernah punya pengalaman mau mencoba endorse artis atau pernah mencoba endorse selebgram karena punya bisnis. Biasanya anak sekarang ada bisnis hijab, ada bisnis merangkai bunga, bisnis merangkaikan hadiah gitu. Anyone of you interested with this field? Ada yang sudah memulai iseng-iseng gitu dalam waktu senggangnya? Maybe. Not yet. Belum, dari kelas ini belum ada yang terinspirasi menjadi entrepreneur? Belum. Oke, nanti mudah-mudahan mau ngomong ya, mudah-mudahan udah nggak malu-malu. Belum, Miss. Oh, belum, oke. Nanti OTW ya, Mas Iswan. Kalau biasanya yang di angkatan kemarin-kemarin, yang teman-teman dari tourism ya, itu biasanya they have yang kecil-kecil dulu deh, snacknya itu misalnya keripik, atau kalau dulu sempat booming yang makaroni gitu ya, misalnya makaroni pedas. Ada yang jual makaroni, ada yang jual seblak. Atau ada yang pernah jual, punya ini, distro. Jadi dia bisa sablon dan konveksi bajunya sendiri gitu. Itu kakak-kakak angkatan kalian semua gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi juga ya. Ada yang specialty-nya itu hijabers gitu. Ada yang mulai bikin ini ramuan juice detox gitu-gitu. Jadi lihat pasarnya sekarang deh gitu, yang lagi tren tuh apa sih, atau yang kira-kira promising tuh apa. Sekarang kalau misalnya bikin masakan atau bikin minuman itu bisa PO ya sistemnya. So I think it's quite safe because kita tidak belanja terlanjur banyak gitu. Terus bilalah ada yang nggak kejual, nah itu kita bisa hindari dengan sistem PO aja. Gitu. Jadi di list dulu how many people will buy your product and then you say that it's fresh from the oven. Gitu. Keuntungannya kan kalau PO semuanya ini fresh gitu, nggak ada yang stok dan di freezer lama-lama. Jadi sebenarnya bisa pakai sistem PO kalau mau belajar bisnis kuliner amannya, supaya nggak ada yang basi, supaya nggak ada bahan yang terbuang gitu, silahkan memilih sistem PO. Okay, and then we're going to talk about branding and target market. By looking at these two pictures, yang actually hampir sama, it's nasi uduk, the same product. At the left side, yang di sebelah kiri dulu, who do you think the target market is? Yang sebelah kiri kira-kira untuk apa? Target market tujuannya.
kalau displaynya seperti ini. Mungkin kayak anak kosmis. Anak kos, mahasiswa, atau lower middle class gitu ya. Yang penting kenyang gitu loh. Yang penting nasinya banyak. Take a look at this promising amount of rice yang pastinya akan membuat kita kenyang. And then it's quite simple. I mean, look at the garnish. Nggak ada garnishnya ya. Ini semua edible. Kecuali ininya, makan ininya. Apa namanya, presentasinya juga pakai daun pisang dan kerupuk aja ditaburin di atasnya. Kira-kira lebih mahal yang mana? Left or right? Kira-kira untuk mahasiswa lebih terjangkau yang left ya. Oke, what about the right one? Kira-kira ini di mana nih kejadiannya? Atau target marketnya siapa nih? Kalau presentasinya seperti ini. Look at that beautiful and clean plates. And then you have this beautiful tray. And then you have extra chips over here. And then that shiny spoons and forks. Semuanya kinclong gitu ya. Shining, shimmering, splendid. Kira-kira target marketnya siapa nih yang kanan? Mungkin kelas menengah ke atas, Miss. Yeah, upper middle class, and then we have. Can you picture besok kira-kira kalau rapat dengan dinas pariwisata, ada ketua dinas pariwisatanya Jogja gitu, terus pengen nasi uduk, kira-kira kalian beliin yang mana nih? Kalian ajak ke yang kanan. Okay, so you already picture the situation. It might be in a good restaurant with a comfortable ambience, atmosphere, and then it's quite a cozy place gitu ya. Kayaknya yang kanan ini akan dihidangkan dan disajikan di restoran yang enak buat ngobrol, cozy, tenang. Sedangkan kalau yang dikirim mungkin berupa warung ya, jadi kita diharapkan setelah makan tuh cepet-cepet pulang gitu loh. Jangan nongkrong lama-lama. Udah kenyang Mbak? Oke, silakan move. Kita harus ganti ke pelanggan yang lain. So, when you take a look at these two pictures, you feel different impression. Dan ini adalah reaksi yang mau saya cek gitu. So you have already sadar atau tidak sadar, kalian mulai scanning kira-kira ini untuk siapa, kira-kira yang akan saya ajak ke sini siapa, kira-kira kalau misalnya perlu meloloskan proposal perizinan mau bikin kopi, ini ketuanya mau saya ajak makan ke yang mana. So you have this in your mind and you start reading it, you start scanning it. Sadar atau tidak sadar, we do that. Okay, what about this one? Untuk yang tadi kan contoh kulinerinya, ini contoh roomnya. Which one do you think, yang left dulu, ini target marketnya siapa nih? From the left side. Target marketnya? Menengah ke atas mungkin. Ya, menengah ke atas, pejabat-pejabat atau eksekutif muda gitu ya, yang datang ke Jogja for business purpose or for perjalanan dinas gitu, yang udah pejabat eselon gitu ya. This is actually cited in the Yogyakarta dua-duanya. Jadi saya milih yang apple to apple ya. Kalau yang tadi kan sama-sama nasi uduk. This one sama-sama hotel yang berada di satu jalan yang sama, Jalan Monjali. Can you guess? Ini hotel mana nih yang kiri? Yang teman-teman di Jogja, hotel paling besar di Jalan Monjali. Tentrem bukan ya? Tentrem, yes, betul. Ini adalah hotel Tentrem kamarnya. Yang sebelah kiri ini juga Jalan Monjali, yang sampingnya pom bensin, Hop Hotel. Ini kelihatan ada logonya sih sebenarnya ya. Nah, jadi mereka sebenarnya ada di satu jalan, tapi target marketnya berbeda. And then how can you grab the atmosphere from the left side? Ini atmosfer yang kalian rasakan apa? Melihat pemandangan kamar yang seperti ini. How they present the picture. Coba saya panggil ya, sambil ngecek nih pada AFK atau tidak. Muhammad Lazuardi, are you here? Yes, Miss.
Oke, bagus, tidak AFK ya. Panggilnya siapa nih? Mas Ardi atau Mas Lazuardi atau Ardi, Miss. Mas Ardi? Oke, Mas Ardi. When you see this picture, what do you have in your mind? Atau what kind of impression you get? Mungkin kayak comfy, cozy gitu mungkin Miss, kayak fancy. Fancy, okay, luxurious? Yeah. Okay, luxurious, elegant gitu ya, classy. Okay, thank you Mas Ardi. Nanti jangan pergi dulu ya, nanti akan saya tanyain lagi. Look at the way they arrange the lamp gitu. Ada lampu di sini dengan cahaya yang temaram gitu ya. Then it's so comfy, it's so cozy. You have the desk over here, ada ada meja kerjanya. And then look at the balcony. You have your own private balcony. Yang di depan ini ada fence-nya. Di sini sepertinya ada balkoni kecil gitu untuk bayangkan bangun pagi terus menyibakkan gordennya itu ya. Good morning gitu. Rasanya seperti super bahagia gitu. And then look at the way they arrange everything. Earth tones, you see brown, gray, white. Untuk yang sebelah sini mereka lebih pilih earth tone gitu ya, nuansa interiornya tidak terlalu colorful seperti yang di kanan. And then you see, look at the pillows. Nah di sini tuh bantalnya tuh ada berlayer-layer, bertumpuk-tumpuk. It gives you the impression and the visual satisfactionary gitu ya. Lihatnya aja tuh udah empuk gitu, lihatnya aja tuh udah langsung ngantuk gitu, pengen segera kegoleran di sini. And then what about the Pop Hotel, Mas Ardi? What kind of impression? Mungkin yang lebih kayak clean, mana jelasin ya, kayak minimalis. Oke, minimalis. Terus tidak se-fancy yang di kiri. Tapi adequate ya? Ya, adequate ya, minimalis. Oke, so untuk yang sebelah kanan, choice dari display colornya juga sudah berbeda ya. Yang di sebelah sini colorful, tidak se-elegan, tidak se-fancy yang sebelah kiri. But actually we can conclude that they are both clean. Untuk standar kebersihannya, saya rasa pasti sudah bagus juga. Karena pastinya ada supervisi, ada quality check yang dilakukan setiap hari. Tapi untuk masalah rooming atau masalah untuk jaraknya ini agak mengganggu ya. If you notice this, ini bahkan mepet tembok gitu loh. Jadi your only access untuk naik ke tempat tidur tuh cuma lewat sini gitu. Yang mana lewat sininya juga jalannya agak sempit gitu ya, agak miring-miring gitu loh. Kayaknya kesannya tuh kayak super sempit. Because you don't have extra gap over here. Jadi kayaknya kakinya juga akan langsung. Kalau yang tinggi itu bisa, atau misalnya tidurnya muter-muter gitu ya, ini mungkin bisa menyentuh tembok yang sini. And then the bathroom is quite small, bisa dikatakan sempit ya ini karena cuman sepeta ini toh, karena temboknya kan ini lempengnya ini ya, segaris dengan ini. And then this is the door. Jadi cukup jaraknya ini tidak serumi yang ini. Kalau yang sebelah kiri kan ada balkonnya, ada meja kerja, masih ada sofa untuk santai di sini gitu. Untuk yang ini super tidak spacious gitu, tidak. Ya ini super compact lah ya istilahnya. Jadi dipadatkan. Tapi untuk standar kebersihannya sudah oke, sudah cukup clean. Which one do you think is more expensive, the left one or right one? The left one, Miss. Oke, left one. Ada yang tahu kisaran rate-nya tantrum untuk satu kamar? Ada yang iseng-iseng googling mungkin? Sepertinya untuk yang tipe ini ya, itu kisarannya somewhere between 1,5 sampai 1,8 lah ya per malamnya. Sedangkan kalau yang di Pop Hotel ini lebih affordable. Ini sepertinya kalau yang kamar ini 350-an start from atau 400. Kalau pinter-pinter cari diskon ya lumayan ya. Bisa selisih harganya. But you get the idea. Kalau misalnya Pak Jokowi ke Jogja, do you think Pak Jokowi akan ke Hotel Tantrum atau ke Pop Hotel?
Hotel tentrem ya. Obama aja ada fotonya di hotel tentrem loh. Masa Pak Jokowi mau ditaruh di pop hotel kan nggak boleh. Untuk presiden silahkan ke hotel tentrem gitu ya. Untuk yang belum presiden, yang mahasiswa mau ujian ke UGM atau misalnya mahasiswa keluarganya mau wisuda gitu misalnya. Nah ini ada beberapa ada yang memilih stay di hotel pop gitu. Contohnya. Tapi kalau ada sisa uang berlebih atau comes from a privileged family, boleh dong ya nginepnya di tentrem juga, happy di staycation di tentrem. Oke, let's move on. Sekarang aviationnya, ini saya compare between Citylink and Garuda Indonesia. Can you notice the way they present themselves? Can you notice the way they show their branding to us? Oke, saya panggil dulu narasumbernya Mbak siapa ya? Mbak Aulia Risma Octaviani, are you here? Ya, Miss. Okay, Mbak Aulia, what kind of impression you get from Citylink and Garuda Indonesia if you want to make a comparison? Kalau yang Garuda kelihatan foto langsung banget ya, kayak asli gitu. Kalau yang Citylink kayak editan. Ya, oke. And then anything else? Kayak ditempel sama pramugarinya gitu, Miss. And then ada lagi spotted dari seragamnya atau dari penampilan pramugarinya, maybe any feedbacks or comment? Kalau yang Garuda lebih elegan, kayak lebih terus pakaiannya juga melambangkan punya Indonesia banget gitu sih. Batik and kebaya gitu. Benar. And which one do you think is more expensive, Citylink or Garuda Indonesia? Garuda, Miss. Garuda expensive ya. Okay, so untuk teman-teman yang really in love with photography, this is an absolute violence to visualization. Lihatlah ini sayapnya sebelah sini kepotong, sayap pesawatnya, sayap pesawatnya hilang, ini moncong pesawatnya terlalu ngepres sama bordernya. Lalu seperti yang Mbak Aulia Prisma tadi kayak ditempelin, kayak diedit. Maybe it's not a professional photographer gitu ya. Tidak terkesan ditata gayanya atau sepertinya terlalu mendadak. And then take a look at the uniform. From the uniform, kalau yang di Citylink mereka memang memilih warna hijau dengan short skirt seperti ini untuk menampilkan kesan yang friendly, modern, and then freedom. Ini juga nggak ada gaya rambutnya harus digelung ya gitu misalnya enggak. Di Citylink itu ada yang diurai, ada yang digelung. Jadi memang mereka citranya lebih friendly, lebih modern, lebih fleksibel gitu. Nah ini yang kita tangkap dari Citylink. Untuk yang Garuda, oh my God, take a look at that. You have beautiful sky, blue sky with a white cloud, and then you have this perfect alignment of the landasan pacunya. Ini horizontalnya nggak ada yang miring sama sekali. Kalau yang di sini, ini lihatlah pemirsa, ada bocor di kanan kiri ya, di horizontalnya ini ada tumbuhan, ada orang lagi rame-rame berkerumun di sini. Ya ini adalah tindakan kekerasan terhadap mata, menyakitkan mata. Nah ini lihatlah ini kebocoran-kebocoran di garis horizontalnya. And then look at this, they are so beautifully aligned dengan jajaran awan-awan yang berarak gitu, nggak terlalu gede, tipis-tipis aja awannya, bukan awan yang cumulonimbus mendung gitu. Jadi yang awannya yang citrus tipis-tipis kecil gini. And then you have their hairdo, sepertinya juga diseragamin ya. Kalau yang Garuda digelung semua gitu, nggak ada yang diurai, nggak ada yang berantakan, nggak ada yang poninya ke depan-depan nutupin mata. Jadi super neat and clean, and then they have
gayanya juga sepertinya ditata ya, penata gayanya. Ayo tangannya yang anggun gitu ya. Kalau yang ini kan ada yang sip, ada yang oke, oh ye, ada yang mengatakan tangan di dada. Kalau yang ini mereka sepertinya sedang berjalan semua dan tangannya dilemesin aja, yang anggun gitu, yang elegan. Dan dari penataan sepatunya juga oke, dari head to toe, dari atas sampai bawah ini sepertinya sudah dikondisikan gitu loh, sudah diatur dengan matang, perencanaannya matang. And then look at the composition, semua komposisinya mantap ya. Ini nggak, moncongnya nggak terlalu dekat dengan border, sayapnya juga nggak terputus, nggak kepatah, nggak kekrop seperti yang di samping ini, sayapnya hilang, ujung pesawatnya mencium border. And you have this excellent visual, langsung memanjakan mata ya. Yang kanan ini seger banget gitu kalau dilihat, langsung pengen OTW booking. Oke, ini tentang aviation-nya. Lanjut tentang museum. Ini salah satu tourism destination in Yogyakarta. Ada yang menguasai contoh-contoh kunjungan Yogyakarta. Ada yang tinggal di Jogja enggak ya? Kayak yang di sini siapa nih? Mbak Ashila tinggalnya di mana? Saya dari Wonosobo, Miss. Oh, dari Wonosobo. Oke, teman-teman yang di sini ada yang dari Jogja nggak? Ada yang sekarang lagi di Jogja nggak? Sekarang saya sedang di Jogja. Oh, lagi di Jogja. Oke, Ya. can you guess which one? Sebelah kiri ini museum apa? Sebenarnya ini adalah kunjungan wajib area wisata SMA ya. Jadi teman-teman yang nggak di Jogja pun, kalau misalnya dulu pernah study tour di Jogja, harusnya ke sini sih. Apa nih? Museum apa nih? Sorry, Miss, but I don't know. I don't think I know where it is. Oh, belum sempat jalan-jalan ya? Belum sempat explore Jogja? Oke, then. Thank you ya Mbak Asila for joining me. Sebelah kiri ini adalah museumnya Keraton. Jadi museumnya Keraton Jogja. If you have any chance or any opportunity to visit Keraton Jogja, you're going to see this museum. Both of them are museum. Percaya atau tidak, dua-duanya ini museum. Yang sebelah kanan, ada yang tahu ini di mana, teman-teman, handai tawan, anak-anak, murid-muridku tercinta. Ada yang tahu ini museum apa? Ulen Sentalu bukan, Miss? Betul, Ulen Sentalu itu ada di Jogja, tepatnya di Kaliurang KM 23. Lihatlah bagaimana dua museum ini sangat berbeda. Yang sebelah kiri kesannya seperti apa? Ada banget gitu ya. Sorry, Mas Iswan. Yang sebelah kiri, what kind of impression you get from the picture, left picture? Tradisional, Miss. Traditional, and then like seadanya, you have this diorama, and then you have the explanation over here. You can read it for yourself, gitu ya. Udah baca-baca sendiri aja sana Mas gitu. Untuk yang museum yang sebelah kiri. And then look at the sailing. Sailingnya juga seperti di rumah-rumah kita gitu ya. Nothing special about it. Ada internet atapnya ini loh. Super simple gitu, super tidak ada ornamen, tidak ada ukir-ukiran. Yang di bagian lantainya, floornya juga ya, ini seperti keramik biasa, malah seperti keramik rumah kita gitu. Kalau diajak ke museum yang ini, menurut kalian akan ngantuk dan a little bit boring nggak? Iya, kebanyakan malah pada milih ke alun-alunnya, jajan es, atau cari es cendol, atau cari es dawet. Udahlah, aku nggak ikut masuk museum gitu. Aku tak jajan es cendol aja, biasanya gitu. And what about the right picture?
kalau ada yang ngajak ke Ulen Sentalu ini, bukankah kita akan segera packing dan berangkat ya toh? Langsung oke, sekarang ya gaskan gitu kan. Look at the ceiling, look at the floor, look at the wall. Ini adalah museum. Ini di Jakarta M23 yang dikelola apa nyebutnya ya? Sebenarnya mereka itu pengelolanya dikelola secara swasta gitu. Jadi bukan milik negeri museumnya. Dikelola oleh keluarga yang super kaya raya. Look at the way they put the lamps. Lihatlah lampu-lampunya yang berjajar dengan indah ini. What kind of impression you get from this Ulen Sentalu Museum? Kalau Mas Iswan Bahri, ketika melihat gambar yang sebelah kanan ini, rasanya seperti apa? Estetik, and then sangat tidak museum ya. Mungkin untuk pertama kali yang melihat nggak akan mengira ini museum. It's more like mungkin rumah orang kaya gitu, atau mungkin malah seperti kafe atau seperti part of the hotel gitu. Nggak akan ada yang menyangka bahwa ini museum. Nah, kalau PDKT ngajak pacar, Mas Iswan Bahri akan pergi ke yang Museum Keraton atau yang Ulen Sentalu? Yang museum kiri kanan. Iya, yang Ulen Sentalu lah ya pastinya. Ambience-nya tuh romantis, terus cahaya-cahaya temaramnya ini, terus lukisannya ditata dengan apa ya, kreatif gitu loh. Kalau yang ini kan cuma dijejerin gitu ya, dimasuk-masukin di kotak terus jejer gitu. Terus pokoknya disusun aja. Kalau yang ini kan ada yang dibikin diagonal, ada yang dibikin horizontal, ada yang dibikin semi unorganized gitu. Ada yang sedikit diacak, ini malah jadinya eksekusinya bagus. Nah, habis ini OTW ya ke Ulen Sentalu. Untuk teman-teman tourism harus wajib survei lapangan untuk bisa menjadi duta wisata. Oke, itu tentang tempat-tempat nih. Oh ya, anyone of you ever visited Ulen Sentalu? Sekarang HTM-nya berapa ya untuk tahun ini? Harga tiket masuknya 50.000, Miss. 50.000 tapi udah sama guide ya, Mbak? Iya. Iya. Jadi kalau Ulen Sentalu itu nanti modelnya you buy the ticket at the front gate, nanti dibatasin per gelombang berapa Mbak sekarang? 10 orang atau 15 Iya, orang? 10 orang. Nanti akan ada guide yang ngajak keliling dan menjelaskan paintingsnya, menjelaskan artefaks yang ada di sana. Sama masih dapat ini Mbak, minuman anti-aging enggak ya? Terakhir sih udah enggak sih, Mas. Oh, udah enggak dapat minuman anti-aging. Kalau dulu ada welcome drink-nya. Welcome drink-nya itu katanya fungsinya untuk anti-aging. Jadi mereka memang package-nya di model seperti itu. Jadi pakai guide, terus keliling bersepuluh, beregu gitu. Terus nanti ada istirahatnya, break sebentar sama minum welcome drink-nya itu. Yang buat foto-foto cuman boleh satu sudut ya Mbak ya? Mbak Ayu. Iya, jadi masuk terus kan ntar dijelasin dulu sampai kayak udah selesai, terus ada kayak spot-fotonya gitu. Iya, dan kalau pas masuk sini nggak boleh megang handphone nih, takutnya buat di foto-foto ininya, apa namanya, dalamnya. Yang ini aja dari webnya Ulen Sentalu ya. Jadi saya nggak ngambil sendiri. Kalau untuk foto-foto, karena kan mereka juga nggak mau pengunjungnya yang model-model alay gitu ya. Nanti lagi dijelasin TikTokan gitu, lagi dijelasin malah main reels joget-joget gitu. Nah takutnya jadi nggak khidmat touringnya. Jadi memang untuk selfie atau untuk bikin konten itu cuman boleh dikasih satu spot itu tok. Gitu. Dan ketika masuk sini, kalau bisa malah pegang-pegang HP. Supaya tetap terjamin tetap terjaga exclusivity-nya. Oke, kita lanjut ke produk-produk dan branding. Kita jalan-jalan sambil mengamati. When we're discussing about logo and tagline, slogannya di sini, you see Traveloka, contohnya ya, brandingnya Traveloka itu slogannya adalah Traveloka first, then the world. Ini
ini cukup racun ya kalimatnya, karena dia menggunakan kata Traveloka first gitu. Jadi akan-akan langkah pertama yang kita harus lakukan ketika mau mulai perjalanan apapun, any vacation, any business tour, yang pertama harus dipencet, yang pertama harus dilakukan adalah open your Traveloka application. Baru kemudian yang lainnya. Jadi ini dia pakai teknik menggunakan kata first. Jadi kita secara alam bawah sadar akan melakukannya pertama kali. Pertama yang harus dilakukan pokoknya Traveloka gitu, melekat di hati. And then look at the background, look at the color choices. Biru sama putih ini warna langit banget ya. Cocok dengan logonya yang ada burung juga. Dia biasanya mensimbolize apa sih burung merpati putih ini? Simbol dari apa? Halo, jangan dibatin ya. Saya tidak bisa membaca pikiran Anda dan hati Anda. Kalau diem aja misalnya nggak bisa denger dong. Biasanya simbolize apa merpati putih? Ini memang modelnya harus dipanggil gitu ya, biar mau ngomong ya. Mas Ismail coba, Mas Ismail Misbahul Khairi. Are you here? Oke. Yes. Menurut Mas, panggilnya siapa nih saya? Ismail. Mas Ismail, ketika melihat lambangnya si merpati putih ini apa sih yang biasanya simbolize-nya apa? Asosiasinya apa? Freedom, Miss. Freedom, thank you. Ada freedom atau apa namanya exploration gitu ya. Kita kan selalu bebas terbang seperti burung gitu kan kalau bikin peribahasa atau kalau mau bikin puisi aku ingin terbang bebas seperti burung merpati. Nah, it's the symbol of freedom, exploration. Jadi semuanya inline ya, exploration. Dieksekusi dengan baik gitu. Bagi setelah kita amati si Traveloka ini lumayan juga gitu. Ketika membuat logo, tagline, semuanya inline. Bahkan warnanya juga warna langit. AirAsia, slogannya di sini, slogan itu juga bisa mewakili janji perusahaan gitu, atau janji produknya. Untuk AirAsia, janjinya dia adalah lowest fares, widest network. Jadi lumayan ya, untuk yang low budget atau misalnya yang backpackeran gitu, yang stylenya masih belum bisa koper, yang stylenya masih backpacker, pasti nyarinya AirAsia, diskonan tiket AirAsia gitu. Zaman dulu apalagi sebelum disetarakan gitu, sebelum disetarakan sama rate tertinggi, sebelum ada adjustment, AirAsia ini ke Bali gitu, misalnya ke Bali gitu ya, paling cuma 400.000 zaman dulu. Itu malah 300.000 dapat. Dan janjinya adalah now everyone can fly. Maksudnya everyone di sini adalah regardless your economic status, regardless from your social status, nggak harus punya pangkat, nggak harus punya steady job, nggak harus punya steady salary gitu. Kamu kalau dengan milih AirAsia, kamu akan bisa terbang dan menjelajah. Dan background-nya juga dia pakai globe ya. Jadi kita kayak udah siap aja nih dibawa keliling dunia. Untuk color-nya dia memilih merah nih untuk super semangat gitu. Berani gitu, bold, bravery. Nah, selain produk-produk tertentu atau perusahaan, silakan untuk teman-teman pariwisata nih, biasanya besok ada yang bercita-cita akan kerja di dinas pariwisata daerahnya masing-masing gitu. Nah, kita mulai lihat nih bagaimana sih mereka present daerah itu. Friendly Lombok gitu. Jadi yang Lombok ini dia janjinya atau tagline-nya adalah friendly, dan picture-nya adalah santai gitu. Berarti komoditas utamanya adalah sektor
lautan gitu ya, untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Nanti untuk teman-teman yang ada dari daerah lain mungkin sekarang mulai mau mengamati kalau daerah saya apa ya gitu. Lambangnya seperti apa dan tagline-nya apa ya. Coca-Cola ini tagline-nya lumayan, jadi dia menjanjikan open happiness. Ketika kalian sedih atau galau, silakan minum Coca-Cola. Kalian akan jadi happy gitu. So it's more like a happiness in a bottle. That's why ketika ada wedding atau ada nikahan orang gitu ya, biasanya ada Coca-Cola sama Fanta ya. Ada di pernikahan atau di lamaran, itu biasanya suguhannya atau minuman yang disajikan salah satunya adalah Coca-Cola. Because it's open happiness. Untuk Metro TV nih, Metro TV sebagai salah satu media in Indonesia, tagline-nya lumayan serius. Jadi janji dia atau janji perusahaannya ini, janji produknya adalah knowledge to elevate. Jadi dia janjinya adalah memberikan tayangan yang apa kalau knowledge? Yang berbobot gitu ya, atau yang meningkatkan wawasan atau pengetahuan. Jadi tidak ada sinetron di Metro TV, tidak ada Mas Al dan Mbak Andin di Metro TV. Jadi untuk emak-emak, ibu-ibu yang kompleks mungkin untuk yang Metro TV ini juga nggak semuanya bisa jadi target market gitu. Mungkin lebih ke teman-teman yang suka di ranah akademis atau teman-teman yang suka tidak terlalu talk show gitu misalnya. Kenapa Metro TV ini talk show-nya juga pakainya Najwa Shihab gitu ya, bukan pakai teman-teman dari inbox gitu misalnya. Setelah Metro TV memilihnya apa namanya kalau yang Kick Andy itu presenternya Andi Noya. Nah, pakainya Andi Noya, pakainya Najwa Shihab. Kan sangat berbeda dengan kemasannya RCTI yang mungkin akan memilih Ayu Ting Ting gitu misalnya ya. Karena mereka brandingnya beda, target marketnya juga beda. Knowledge to elevate. Oke, kita jalan-jalan lagi untuk di Hotel Royal Ambarukmo. Ini salah satu hotel juga di Jogja. Tagline-nya adalah Reborn, Your New Royal Destination. Jadi janjinya, jadi yang pertama dia reborn. Artinya yang pertama dia dulunya dia sudah melalui pemugaran, gitu, sudah memulai renovasi, pemugaran dan rebranding. Dari kata reborn ini we can guess that. Lalu juga your new royal destination. Jadi kalau di sini kita janjinya akan dijamu sebagai layaknya royal family gitu ya. Bahkan ini juga ada mahkotanya, ada mereka memilih warna gold yang wealth gitu korelasinya. Kalau Grand Ambarukmo itu yang seberangnya, jadi bukan yang sampingnya amplas, tapi ini yang seberangnya amplas. Your comfort and satisfaction is our priority. Ini ya, jadi tagline itu juga kadang-kadang bisa merupakan janji perusahaan, janji produknya. Oke, nah ini tentang tagline perusahaan, tentang slogan, tentang produk. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak yang slogan apa atau tagline apa yang sampai sekarang benar-benar melekat gitu misalnya? Indomie? Tagline-nya apa? UGM, Miss. Oh ya, apa tagline-nya UGM? Locally rooted, globally respected. Locally rooted, globally respected. Iya, jadi dia traditional. UGM itu masih tradition, the oldest university in Indonesia, and yet the most respectful in global community. Gitu. Jadi janjinya UGM itu. Udah dibilangin dia akan locally rooted ya, makanya dia akan selalu nanya apakah Anda rajin melakukan bakti sosial, apakah Anda rajin melakukan pemberdayaan masyarakat, karena dia memang janjinya locally rooted gitu. Jadi harus ngabdi dan ngabdi kalau mau jadi bagian dari UGM.
pasti akan selalu ditanyain program-program tentang itu, tentang sosial. Kalau Indomie, tagline-nya apa? Aku. Betul. So it's also the product promise, janji produknya bahwa dia akan klik dan disukai sama semua kalangan. Makanya dia tagline-nya berani menyimpulkan Indomie seleraku, because it's actually akan mengakomodasi berbagai cita rasa kuliner. Dia akan menjadi kesukaan semua orang, entah tua muda gitu. Pokoknya dia akan fit sama seleramu. Terus apa lagi ya? Kalau Nike apa? Pote. Orang tua. Orang tua? Ya, itu. Apa slogannya? Go beyond. Sorry? Go beyond. Cool beyond? Bentar, saya tulis di ini chat. Apa mau share screen sharing? Nah. Oh, beyond. Oh, oke. Kalau Nike, ada yang enggak? Sebenarnya banyak. Just do it. Great. Very good. Nah, selama ini tuh kita udah diracuni. Soalnya kalau kasih saya contohnya ini tadi ya, Indomie gitu, pasti dipikirannya tuh langsung nyaut gitu loh, seleraku gitu. Terus Nike, just do it. Atau misalnya Sprite, Sprite apa kalau Sprite? Obey your thirst. Yeah. For your thirst atau obey your thirst. Nyatanya green nggak sih yang terakhir tuh? Oh iya. Nyatanya green. Nah ini kita mulai menyadari nih bahwa ternyata influence slogan dan produk itu kalau sukses itu bisa tertanam itu ya gitu, terbersit di ingatan kita gitu. Kalau apalagi ya misalnya yang teman-teman Le Mineral, slogannya apa? Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. So it means they are pure from the spring and they bring lots of mineral. Nah ada manis-manis. Gitu. Jadi nanti ini untuk brainstorming atau untuk ideas when you want to make your own business atau when you want to make your own startup and you want to make original slogan seperti ini, bisa bermain-main dengan kata seperti ini atau bisa bermain-main dengan contoh-contoh yang sudah kita berikan tadi. What kind of promise you give to your customer? What kind of quality that you offer from your product? Kalau bisa seberacun mungkin supaya yang competitors-nya yang lain tidak diingat. Gitu. Ada lagi yang mau ngasih contoh slogan yang paling mematikan? Prudential SCTV. SCTV. Satu untuk semua. Oke. Mungkin Prudential juga racun, Miss. Prudential apa? Always listening, always understanding. Always understanding. Oke. Nah itu mulai kebayangkan sekarang, oh iya ternyata dia memang promise-nya dan klaimnya seperti itu. Mandiri, tumbuh bersama Anda. Nah kayak gitu-gitu kan. Mulai sekarang jadi, oh iya sih. Nah itu namanya tagline business. So it can be about your branding, about your promise, about your bagaimana caranya. Semakin dia efektif, semakin tersingkir yang lainnya. RCTI, SCTV, ada yang lokal lagi. L'Oreal Paris, ada yang ingat slogannya nggak? L'Oreal Paris itu slogannya adalah because you're worth it. Jadi regardless from your color of the skin, regardless from your type of skin, regardless from your skinny or fat or